Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Ewodia Cariki Diti Mustanto dengan NIM C13-2021-00360 bersama dengan Saya Faisal Rozikin dengan NIM C13-2021-003776. kami dari manajemen perhotelan hari ini akan melakukan tugas revenue manajemen dan melakukan interview bersama dengan kakak kelas dari Udinus. Ini interview berkedok diskusi juga ya, jadi boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariel Graciano Didi Mustanto, saya mahasiswa di Udinus angkatan 2020, berarti pas pandemi ya. Dan saya saya freelance sebagai coach modern dance. Berarti ini 2020 sudah mau selesai kuliah ya? Ya, ini sedang dalam pelaksanaan pembuatan skripsi, jadi masih dalam tahap awal tapi sudah bentar lagi. Semoga lancar ya skripsinya. Terima kasih. Jadi hari ini kita mau melakukan interview tentang revenue management ya. Pasti pernah dengar ya soal revenue management? Iya. Pernah dengar juga kan ya? Pernah. Nah, kita mau nanya nih soal revenue management. Kakak pernah dengar tahu artinya revenue management nggak? Iya, saya tahu. Apa ya? Revenue management kurang lebih adalah cara sebuah bisnis bisa beroperasi dan tidak hanya memprediksi tapi mengatur semua saluran pendapatan maupun pengeluaran. Jadi misalnya seperti supermarket ya, kita ada supermarket mungkin kita ingat makanan dan minumannya, tapi sebenarnya kan tidak cuma itu. Makanan dan minumannya hanya satu bagian, ada juga sewa ruko, ada juga maintenance tempatnya, ada advertising mungkin kalau kita lihat di sosial media atau di secara offline mungkin kayak spanduk atau baliho besar gitu ya kan, yang tuliskan kayak diskon atau apa itu. Nah, jadi itu adalah revenue management secara besar, secara makro itu bagaimana sebuah bisnis dapat memanage pendapatan dan saluran pengeluaran dan semua yang harus dikeluarkan supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut kakak itu apa revenue management ini penting bagi sebuah perusahaan? Iya, pasti penting karena revenue management itu kalau sudah dilakukan, yang dikhawatirkan semakin sedikit pastinya. Karena dengan revenue management banyak faktor sudah tidak hanya diprediksi namun dialokasikan dana dan juga disiapkan supaya apapun yang terjadi itu sebuah bisnis siap. Mungkin hal-hal tertentu yang di luar prediksi revenue management, mungkin bencana alam yang sangat besar atau mungkin kolaps ekonomi gitu kan, nggak ada yang bisa memprediksi banget ya kita sebagai masyarakat ya. Bahkan business owner pun banyak yang nggak bisa memprediksi kalau misalnya tiba-tiba masuk resesi atau kolaps ekonomi. Tapi dalam menjalankan bisnis, kebanyakan dari yang harus diperhatikan sudah ada di dalam revenue management, itu pendapat saya. Betul. Soalnya revenue juga membantu bisnis agar bisa mendapatkan hasil maksimal juga ya? Iya, benar. Nah, menurut kakak bagaimana sih kayak sebuah perusahaan atau hotel mungkin ya bisa mengaplikasikan revenue management ini? Jadi kalau hotel sebenarnya sangat jelas ya. Jadi di hotel itu nggak cuma orang tidur dan bangun check in taruh tas gitu, tapi juga bagaimana hotel bisa mengatur aspek-aspek lain. Misalnya kalau hotel semakin besar pasti ada gym, ada kolam renang, ada breakfast, ada dinner. Kadang-kadang kalau pas itu saya pernah lihat itu kayak New Year celebration, ada event ini ya. Dan mungkin meng-host acara-acara tertentu. Misalnya kalau di dalam hotel-hotel tertentu ada meeting room yang buat meng-host acara nasional, kadang-kadang internasional pernah ya. Jadi itu semua harus dipertimbangkan oleh hotel. Jadi revenue management berguna agar hotel ini bisa beroperasi dalam segala keadaan dan juga bisa berkembang, dan juga supaya hotel bisa berjalan dengan lancar ya, karena banyak aspek hotel yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi revenue management sangat penting bagi hotel supaya hotel tuh enggak dalam 1 tahun mungkin sebenarnya di pandangan masyarakat positif, tapi setelah dihitung-hitung, oh ternyata kita ini sangat ketinggalan jauh loh dalam bentuk revenue, dalam bentuk hasil, dan juga dalam bentuk yang bisa dikeluarkan ya. Jadi hotel mungkin semakin melihat bahwa oh yang pun revenue management kita jelek ya, jadi kita harus scale back
dan mungkin harus cut cost, mungkin harus melakukan hal-hal yang banyak pihak tidak senangkan. Jadi itu bisa dihindari dan menggunakan revenue management. Nah sekarang abis bahas tentang revenue management, sekarang itu ada yield management. Apa sih itu menurut kakak yield management itu? Jadi yield management itu bisa dibilang mirip dengan revenue management, tapi bedanya adalah yield management ini ngomong tentang satu hal spesifik, satu saluran khusus. Jadi kurang lebih yield management ini berbicara tentang bagaimana bisa menawarkan jasa yang tepat dengan harga yang tepat pada waktu yang tepat. Itu kan yang paling sering kita dengar dalam yield management. Jadi yield management itu misalnya dalam airline atau pesawat gitu ya, bandara. Kita melihat bahwa bandara itu menaikkan harga pada saat high season karena memang demand-nya banyak. Memang dalam high season ini demand-nya ini tidak mungkin kekurangan. Ya kecuali pas pandemi kemarin ya, itu beda lagi jadilah. Nah, jadi bahkan pas pandemi itu kita bisa melihat bahwa pas demand-nya kecil, jadi airline harus menyesuaikan harga. Ya, jadi dengan memfaktorkan kalau dalam usaha yang berbasis produk ya, itu inventory supply. Tapi kalau dalam jasa ini bagaimana demand ini bisa disesuaikan dengan jumlah jasa yang bisa disediakan gitu. Ya. Jadi itu kalau pemahaman saya tentang yield management ya. Kalau menurut kakak, apa sih, kan kalian ini ngomongnya perbedaan yield dan revenue kan tipis ya? Yeah. Apa sih perbedaan antara yield management dan revenue management? Jadi kalau revenue management tadi seperti yang saya sebutkan itu mencakup banyak sekali, mencakup banyak pengeluaran, banyak pendapatan.